Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ratu Afisa sebagai moderator selaku pemateri dari kelompok 1 beserta teman-teman kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemikiran Montesquieu. Adapun subbab yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Sejarah lahirnya konsep pemikiran Montesquieu. Keluarga Montesquieu termasuk kaum bangsawan. Kakeknya adalah presiden parlemen Bordeaux. Ayahnya, Jacques de Secondat, adalah anggota pengawal kerajaan dan ibunya Marie Frances de Panel yang wafat saat Montesquieu berumur 11 tahun berasal dari keluarga Inggris. Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu lahir di Château de la Brede sekitar 10 mil dari Bordeaux, Prancis pada tanggal 18 Januari 1689. Meskipun berasal dari keluarga yang berada, selama masa kanak-kanak, Montesquieu berada di bawah asuhan orang tuanya yang miskin. Karena itu, ia mengenal orang-orang miskin sebagai saudaranya sendiri. Pada tahun 1700, ia dikirim ke Fakultas Seni Berpidato di Juilly dekat Meaux, di mana ia belajar kesusastraan klasik, sejarah dan ilmu pengetahuan umum hingga tahun 1711. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1713, ia berada di bawah asuhan pamannya dari pihak ayah, Baron de Montesquieu, dan menjadi Dewan Penasehat Parlemen Bordeaux. Pada tahun 1715, ia menikah dengan seorang gadis Protestan, ahli waris perempuan dari sebuah keluarga militer, Jane Artigue, dan dikaruniai 3 orang anak. Namun demikian, profesinya sebagai Dewan Penasehat maupun statusnya sebagai kepala keluarga tidak menyita banyak perhatiannya untuk menuntut ilmu. Tahun 1716, pamannya wafat dan mewariskan kepada Montesquieu kedudukannya sebagai Presiden Parlemen Bordeaux. Kekayaannya dan namanya Baron de Montesquieu yang dengan nama itu ia kemudian dikenal. Kemudian pada tahun itu juga ia menjadi anggota dari Bordeaux Academy of Sciences, di mana ia belajar hukum, adat istiadat, serta ilmu pemerintahan negara-negara Eropa. Saya Rifki Kalvian Sudarto. Saya pribadi akan menjelaskan lahirnya konsep pemikiran Montesquieu. John Locke merupakan seorang filsuf Yunani pada tahun 1632 sampai 1704. Beliau merupakan suatu kemukakan yang dimana dalam pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif atau hubungan luar negeri. Nah, beliau tersebut mengungkapkan adanya konsep res politikal. Lalu, dengan adanya Montesquieu dikembangkan pada tahun 1748. Pemikirannya masih dipengaruhi oleh John Locke. Benar ya teman-teman, perlu diketahui John Locke dan Montesquieu ini saling berpengaruh terhadap res politikal tersebut gitu. Yang dikemukakan oleh John Locke tapi dikembangkan oleh Montesquieu, yang dimana Montesquieu tersebut menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat saling lepas dan dalam tingkat yang sejajar. Teman-teman perlu diketahui nih, dalam pemikiran Montesquieu tersebut bahwasannya beliau juga menyatakan bahwasannya kemerdekaan suatu negara akan bisa terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu penguasa, yang dimana melainkan adanya 3 badan kekuasaan secara terpisah secara sendiri-sendiri. Dalam Guzmansia tahun 2017, yang dimana Montesquieu menganggap apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu lembaga, maka tidak akan adanya kemerdekaan. Montesquieu tersebut sangat berpengaruh dalam menawarkan suatu konsep dalam kehidupan bernegara, sehingga dalam suatu lembaga negara tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman bahwasannya konsep ini sangat dilimpahkan pada struktur kekuasaan politik hingga pada saat ini, terutama negara kita Indonesia harus secara terpisah di lembaga-lembaga tersebut dengan negara yang berbeda. Dalam lembaga tersebut terdapat aja lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan atas pelaksanaan kewenangan pada lembaga-lembaga tersebut seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu saya pribadi akan menjelaskan pula nih masa pendoktrinan konsep res politikal John Locke, yang dimana dalam masa doktrin res politikal tersebut dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu 1689 sampai 1755. Dalam konsep pendoktrinan ini sebenarnya pemikiran John Locke itu dikembangkan oleh Montesquieu kembali ke seluruh dunia. Dalam pemikirannya itu dikembangkan secara luas dalam bukunya I Spirit de Lois atau The Spirit of the Laws. Dari isi buku tersebut, Montesquieu melihat situasi atas sifat-sifat dari Raja Bourbon. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negara
negaranya merasa lebih terjamin atas haknya. Dalam uraian di atas, beliau tersendiri, Montesquieu membagi atas kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perkembangan konsep pemikiran Montesquieu. Montesquieu dikenal dengan pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan. Pemikirannya ini tertuang dalam karyanya yang berjudul Spirit of the Law. Karyanya ini menjadi inti dari pemikiran sosial dan politiknya dalam membahas segala hal, mulai dari politik, hukum, dan ekonomi analisis sampai gosip-gosip pada masa itu. Prinsip-prinsip yang mempunyai signifikansi khusus pada perkembangan pemikiran politik sekarang ini muncul dari karya Montesquieu yang berjudul Spirit of the Law. Prinsip pertama mengacu pada peran lingkungan dan keadaan dalam membentuk hukum dalam masyarakat. Prinsip kedua pada hubungan antara norma dan relativitas dalam hukum dan masyarakat. Prinsip ketiga terletak pada doktrin pemisahan kekuasaan sebagai upaya preventif menghadapi despotisme. Dalam klasifikasi pemerintah, Montesquieu membagi ke dalam 3 bagian, yakni republik, monarki, dan despotik. Republik dapat berupa demokrasi, yaitu ketika kedaulatan diserahkan kepada semua lembaga kerakyatan, atau aristokrasi, yaitu ketika kekuasaan tertinggi hanya diserahkan sebagian anggota masyarakat. Monarki adalah pemerintahan konstitusional oleh satu orang, sedangkan despotisme adalah kekuasaan yang sewenang-wenang oleh satu orang. Mengenai konsep kebebasan, Montesquieu tetap mempertahankan pendekatan empiris. Menurutnya, kebebasan berakal dalam tanah. Maksud dari berakal dalam tanah ini adalah bahwa kebebasan lebih mudah dipertahankan dengan 2 persyaratan pokok, yaitu keadaan geografis negara dan ketentraman yang timbul dari keamanan. Prasyarat kedua menghendaki perundang-undangan menetapkan batas-batas kekuasaan negara serta adanya jaminan hak-hak individu di dalam hukum. Montesquieu mendefinisikan hukum sebagai rasio manusia yang mengatur semua penduduk bumi. Hukum memiliki perbedaan sesuai dengan tempat dan waktu hukum itu berlaku. Saya Rizal Saifur Rahman akan menjelaskan tentang konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu. Pemisahan kekuasaan Montesquieu ini diilhami dari perjalanannya ke Inggris dan juga latar belakang kehidupannya di bawah pemerintahan monarki absolut yang merugikan rakyat, di mana semua kebijakan pemerintahan pada waktu itu adalah raja tanpa adanya perwakilan rakyat yang membuat undang-undang yang mengatur kebijakan dari pemerintah. Pemimpin bisa menggunakan kebijakan, tindakan sesuai dengan kepentingan rakyat dan kehendaknya. Menurut Montesquieu ini, di dalam sebuah pemerintahan, kekuasaan harus dibagi menjadi 3, yakni 1. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, 2. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan 3 jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Menurut ajarannya tidak dibenarkan sama sekali adanya campur tangan atau mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Ajaran pemisahan 3 kekuasaan ini dikenal dengan teori trias politica. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh lembaga peradilan dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah. Montesquieu mengatakan kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada Badan Perwakilan Rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja, kekuasaan pengadilan para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan. Pada intinya, teori yang dikemukakan Montesquieu ini mengenai pemisahan kekuasaan itu, dia menginginkan untuk kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal itulah dalam pandangannya hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara kekuasaan tersebut. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk keadilan dan ketidakadilan menurut Montesquieu. Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan.
Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, maksudnya unlawful, dan orang yang tidak fair, maksudnya unfair. Maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum, maksudnya law-abiding and fair, karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil. Maka semua tindakan perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Montesquieu berpendapat bahwa sebuah hukum harus disesuaikan dengan perilaku khas orang-orang yang dituju oleh si pembuat hukum. Suatu hal yang mustahil apabila hukum suatu bangsa akan cocok bagi bangsa lainnya. Jika Montesquieu hukum adalah akal pikiran manusia, makna tersebut akan tercapai apabila prinsip-prinsip keadilan direalisasikan dalam hukum positif. Yang kedua, Montesquieu berpendapat bahwa manusia dapat melakukan ketidakadilan karena ia berkepentingan untuk melakukannya dan karena ia lebih memikirkan diri sendiri daripada kepuasan orang lain. Lalu saya Ratu Afisa akan menjelaskan tentang karya-karya Montesquieu. Montesquieu menerbitkan karya besarnya yang berjudul The Spirit of Laws pada tahun 1748. Karyanya itu memiliki pengaruh yang sangat luas tentang bagaimana pemerintah harus bekerja dan memberikan gambaran baru mengenai sistem pemerintahan. Dia juga menetapkan gagasan pemisahan kekuasaan negara yang dikenal dengan trias politika. Lalu karya-karyanya yang lain, yaitu yang pertama, Surat Persia. Karya ini tidak hanya sukses sebagai karya sejarah, tetapi juga sebagai karya fiksi, filsafat, politik, dan uraian religius. Dalam banyak hal berisi realitas masa kini. Sebagaimana karya ini berisi realitas pada hampir 300 tahun yang lalu. Yang kedua, tentang penyebab bangkit dan jatuhnya Roma. Karya ini merupakan salah satu karya-karya pertama dari semua usaha untuk memahami setiap jengkal sejarah Romawi. Karya ini menjadi salah satu konsep yang nantinya ia kembangkan dalam buku yang berjudul Semangat Hukum. Yang ketiga, Semangat Hukum adalah buku mengenai teori politik yang pertama kali diterbitkan secara anonim oleh Charles de Secondat, Baron de Montesquieu pada tahun 1748 dengan bantuan dari Claudine Guérin de Tencin. Karya terbesar Montesquieu yang terdiri dari 31 buku ini diterbitkan pertama kali di Geneva pada tahun 1748. Penerapan trias politika dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terdapat dua perbedaan dalam penerapan trias politika di Indonesia, yaitu sebelum dan sesudah UUD 1945 di amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945. Pertama, kekuasaan legislatif atau legislative power. Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, terdiri dari MPR dan DPR. Kedua, kekuasaan eksekutif atau executive power. Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, yaitu presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Saat itu, presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau judicative power. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Lembaga dari kekuasaan yudikatif ini adalah MA. Ketiga, kekuasaan konsultatif. Kekuasaan konsultatif memiliki kewenangan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Lembaga dari kekuasaan konsultatif ini adalah DPA. Yang keempat, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif memiliki kewenangan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Lembaga dari kekuasaan eksaminatif ini adalah BPK. Lalu sesudah amandemen UUD 1945. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau legislative power. Sama seperti sebelum amandemen UUD 1945, bedanya kekuasaan ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, di mana kedudukan DPD setara dengan DPR dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, kekuasaan eksekutif atau executive power. Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau judicative power. Kekuasaan yudikatif memiliki kewajiban untuk menjaga undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati.
yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang, serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Lembaga dari kekuasaan yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Keempat, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 mengenai pemikiran Montesquieu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.